warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menunjukkan video wawancara yang berjudul tentang sumber daya tak terbarukan, yaitu batu alam. Berikut materinya. Selamat menonton. Sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya alam yang terbentuk melalui proses alami yang memerlukan waktu jutaan tahun, tidak dapat diperbarui dalam kurun waktu yang cepat. Begitu digunakan atau dieksploitasi, sumber daya ini akan habis. Contoh sumber daya tidak terbarukan adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, mineral alam seperti batu alam, mineral logam seperti emas, perak, dan tembaga, serta beberapa bahan galian lainnya. Beberapa pandangan tentang sumber daya tidak terbarukan menurut para ahli terkait teori ini. Pertama, Robert U. Ayres. Robert Ayres mengembangkan teori ekonomi dan lingkungan terkait sumber daya tidak terbarukan dengan penekanan pada dampak negatif eksploitasi terhadap lingkungan dan ekosistem. Menurutnya, penggunaan sumber daya tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil tidak hanya akan menyebabkan penurunan sumber daya, tetapi juga menimbulkan masalah ekologi yang serius. Kedua, Harold Hotelling. Hotelling mengembangkan Rule of Non-Renewable Resource pada tahun 1931 yang menyatakan bahwa harga sumber daya tidak terbarukan akan meningkat seiring waktu karena kelangkaan, dengan asumsi bahwa semua agen ekonomi bertindak rasional dan informasi tersedia. Dia menekankan bahwa harga sumber daya harus mencerminkan biaya penggantian atau alternatif dari sumber daya tersebut. Dan yang ketiga, Paul Ehrlich. Ehrlich adalah seorang ekolog yang terkenal dengan teori bom populasi yang mengaitkan pertumbuhan populasi dengan eksploitasi sumber daya alam, termasuk yang tidak terbarukan. Menurutnya, ketergantungan manusia pada sumber daya tidak terbarukan akan menyebabkan krisis lingkungan dan ekonomi jika tidak diimbangi dengan kebijakan pengelolaan yang berkelanjutan. Batu alam adalah batuan yang berasal dari alam dan merupakan salah satu material penyusun bumi. Batu alam terbentuk akibat proses alam yang terjadi berjuta-juta tahun yang lalu. Batu alam terbentuk dari mineral alami yang memadat akibat panas dan tekanan di dalam tanah selama jutaan tahun. Mineral-mineral yang membentuk batu alam antara lain feldspar, kuarsa, amfibol, mika, olivin, garnet, kalsit, dan pyroxene. Ya kalau tumbuh umum bisa, cuma ya kita kasih obatnya supaya tidak tumbuh ada anti lumutnya, ya buat batu alam memang depan itulah untuk mengatasi anti lumut tadi. Kalau nggak dipakai anti lumut itu dia bakalan berlumut 3 atau 4 tahun kemudian dia pasti nanti kan setelah air itu tadi, ya makanya dia bisa berlumut. Nggak ada obat anti lumutnya lah kalau sudah ada. Ini apakah ada bahan kebalan batu alam ya? Ada, dia tiap ukuran tebalnya beda-beda. Ada yang tebal 1 cm, ada yang 3 cm, ada yang 1,5 cm. Dia random dia misalnya, gantung jenis batunya. Nah, kalau dari ketebalan batu alam beda jenis, beda tebalnya. Cm, apa yang paling tebal ya 7 cm. Itu tergantung orderan. Kalau ada yang order tebal itu kita orderkan kan, kalau yang 1 cm kita order tergantung customer lah. Misalnya yang berapa cm, nah, kita pesan dari Jawa. Nah, ya jika seseorang ini bukan masalah apakah kalau pasang batu alam kayaknya semen apa aja lah, semen biasa aja ya. Cuman kalau untuk mau lebih bagus kualitasnya dia pakai semen Enggu ya, dia kan lebih bagus lebih ya, bagian semen paling bagus. Pakai semen biasa pun tidak masalah, ada bisa menggunakan belajar. Ini apakah ada warna? Kalau untuk warna banyak ya, ada warna kuning,
warna merah, warna hijau, kita bervariasi warna. Variasi warna. Karena kalau kemarin kalau ke customer kita dia mau warna apa merah, kita kasih warna merah, warna dan kelas ini semuanya. Dia bermacam-macam batu alam, macam-macam warna dan bentuk. Untuk sumber utama atau bahan baku pembuatan batu alam itu sebenarnya apa? Ya baku alam dia dari alam, dia dari bongkahan batu, ya tambanglah dari bukit tadi itu tambang awalnya dia bongkahan, habis bongkahan itu dilansirlah ke apa namanya pekerjaan tadi dari bongkahan itu kan dia dipotong tipis jadi ukuran tadi. Itulah asal dari batu alam itu dia memang alam, bukan dari sungai, dia alam itu batu alam. Kalau untuk perekonomian batu alam ini itu kayak mana Pak? Jadi bisa keuntungan yang didapat atau Kalau keuntungan pasti untung ya. Kalau keuntungan mungkin kalau kita jual itu bisa mencapai 40% lebih kurang itulah dari keuntungan jual sekitar. Dan kalau kerugiannya ya lalu nanti harus menunggu ya batu yang dari sana pecah itulah, cuma masih bisa kita kelola, dan kita pecah itu mau kita kelola kita jual. kalau untuk modal itu kira-kira seberapa besar modal yang diperlukan untuk membuat batu alam? Kalau itu modal ya saya rasa ya besar lah miliarnya ya, karena dia kan batu alam itu kan mahal, kita sampai kita jual aja di modal ini udah keluar ratusan ribu, kita bisa sedikit. Kalau batunya lebih mewah gimana untuk modal banyak ya terus miliaran miliaran kita memang banyak modalnya. Pajak kemarin itu batu alam itu ya yang namanya usaha itu pendapat. Kalau memang lagi banyak pembangunan itu harus kita dapat pun bisa melakukan PPN. Kalau pengeluaran itu paling kita di gaji karyawan lah, itu juga pengeluaran apa nanti perusahaan katakan apa itu ada yang gaji kalau pendapatan kalau lagi banyak proyek kita bisa melakukan kalau lagi standar ya kita lah pendapat banyak. Kalau misalkan pemasaran pemasaran kita sistem pemasaran kita bisa melalui dari online pun bisa, dari PC pun ada. Sekarang gampang kok, mau lihat peta batu alam bisa aja di IG, ada itu nanti ketik batu alam ada timbul batu alam kita. Sekarang bisa melalui misalnya juga Islam jualan kita, karena nanti kalau ada orang belanja kan kirim WA ini barangnya bentuknya gimana, sekian meter, bayar dia bayar transfer, kita kirim ke jual. Jadi Pak, untuk proses alam itu sendiri kan kemudian kita batu alam ini kita asalnya dari Jawa. Kita di sini tidak ada produksi batu alam, kita hanya memasarkan batu alam. Kalau produksi batu alam itu dia dari asalnya dari Jakarta, dari Sukabumi, dari Surakarta, segala daerah lah. Tapi di Pulau Jawa kita di sini nanti barang kita sudah memasarkan. Kalau untuk membuat itu kita tidak kita bersalah. Kita sampai sini kita hanya menjual, memasarkan. Kalau untuk limbah kita tidak ada. Kalau untuk mengaku limbah kita tidak ada. Karena kita tidak ada, tidak membuat itu tadi alat kita kan tidak ada. Karena kita tidak ada bantu limbah kita tinggal menjual saja. Itu
itulah batu alam itu dari Jakarta, tadi satunya dari Medan. Nah, kita nggak ada produksi ini yang buat batu alam kan, kita cuma jual aja. Itulah batu alam. Kesimpulan dari penjelasan materi dan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Jumadi selaku mandor di Batu Alam yaitu Batu Alam yang terletak di Jalan Sisinga Mangaraja, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan hanyalah sebagai wadah pemasarannya saja. Lokasi proses pembuatannya terletak di Jawa. Batu alam memiliki banyak jenis, beberapa di antaranya adalah batu marmer, batu kapur, batu travertin, batu granit, batu kuarsit, batu alam Palimanan, dan sebagainya. Dalam hal ini, modal yang digunakan untuk usaha batu alam sangat besar. Untuk harga per meternya saja sekitar kurang lebih Rp250.000. Pendapatan dan keuntungan yang diperoleh mencapai kurang lebih 1 miliar per bulan. Dan sumber daya tidak terbarukan memerlukan kebijakan pengelolaan yang hati-hati, terutama untuk mencegah kehabisan sumber daya yang dapat merusak ekonomi dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan, tapi jangan meminta kepastian karena kami di sini presentasi bukan untuk mengisi hatimu yang sunyi. Kata-kata hari ini. Udah dewasa, tidak lagi untuk main-main. Ingat, semakin dewasa, bahwasanya paham, hidup itu perlu biaya, bukan gaya. Paham? Sebuah buku ini, buat dimakan dengan cepat. Maka sudah kedua kali ini, semoga bisa memberi manfaat. It's